Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai etika dan teknologi, dampak, pencegahan, dan pentingnya kewarganegaraan. Yang pertama ada pendahuluan, di mana perkembangan teknologi di era modern memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari komunikasi, pendidikan, ekonomi, hingga gaya hidup. Namun dengan kemajuan ini muncul tantangan baru terkait penggunaan teknologi secara etis. Dalam konteks ini penting untuk memahami hubungan antara etika dan teknologi, dampak yang dihasilkan oleh pemanfaatan teknologi, serta cara untuk meminimalkan dampak negatifnya. Selain itu, konsep kewarganegaraan digital menjadi krusial untuk membangun masyarakat yang bertanggung jawab di dunia digital. Yang selanjutnya ada hubungan etika dan teknologi. Teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga membawa implikasi etis. Hubungan antara etika dan teknologi dapat dilihat dari cara teknologi digunakan oleh manusia atau oleh individual. Teknologi yang netral secara nilai dapat menjadi positif atau negatif, tergantung pada niat dan tindakan pengguna. Misalnya, media sosial memberikan kemudahan komunikasi, tetapi penyalahgunaannya dapat menyebabkan penyebaran informasi palsu atau cyberbullying. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap privasi dalam penggunaan teknologi. Yang pertama ada penerapan etika dalam teknologi. Pertama ada keamanan data, melindungi data pribadi pengguna, keadilan akses, mengurangi kesenjangan digital antara kelompok masyarakat, transparansi informasi tentang algoritma dan kebijakan teknologi harus jelas. Yang selanjutnya ada dampak positif dan negatif pemanfaatan teknologi. Dampak positifnya yaitu efisiensi kerja. Teknologi meningkatkan produktivitas dalam berbagai sektor seperti otomatisasi proses di industri dan pendidikan daring. Yang selanjutnya ada akses informasi. Internet mempermudah akses ke pengetahuan tanpa batas geografis. Akses informasi. Yang selanjutnya ada akses informasi. Internet mempermudah akses ke pengetahuan tanpa batas geografis. Yang terakhir dari dampak positif ada komunikasi global. Teknologi memungkinkan komunikasi lintas budaya dan waktu, mempererat hubungan internasional. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif dari pemanfaatan teknologi. Yang pertama ada kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi, menciptakan kesenjangan digital yang dapat membenarkan ketidakadilan sosial. Yang selanjutnya ancaman privasi. Penggunaan data pribadi secara tidak bertanggung jawab dapat mengancam privasi individu. Yang poin ketiga ada ketergantungan. Terlalu bergantung pada teknologi dapat mengurangi kemampuan manusia untuk berpikir kritis dan mencegah masalah secara mandiri. Yang terakhir dari dampak negatif yaitu efek sosial. Penggunaan teknologi berlebihan dapat mengganggu hubungan sosial dan mengurangi interaksi tatap muka. Mencegah dampak negatif dan pemanfaatan teknologi. Nah, untuk meminimalkan dampak negatif teknologi perlu dilakukan langkah-langkah berikut. Pertama, regulasi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu membuat regulasi yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat digital. Yang kedua, edukasi. Pentingnya edukasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Yang ketiga, tanggung jawab individu. Setiap personal. Yang ketiga, tanggung jawab individu. Setiap individu ataupun setiap orang harus menggunakan teknologi secara etis dan menghindari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Yang keempat, etis bisnis. Perusahaan teknologi harus mengedepankan etika dalam pengembangan dan kegunaan teknologi. Yang selanjutnya yaitu kewarganegaraan digital. Kewarganegaraan digital mengacu pada tanggung jawab individu dalam menggunakan teknologi secara baik, etis, dan bertanggung jawab. Seorang warga digital yang baik harus mampu memahami hak dan kewajiban digital. Hak atas privasi dan kebebasan berekspresi diimbangi dengan kewajiban untuk tidak menyebarkan konten negatif. 2. Menerapkan etika digital.
berinteraksi secara sopan dan menghargai keberagaman di dunia maya. Yang ketiga, menghindari pelanggaran hukum seperti pelanggaran hak cipta atau penyebaran konten ilegal. Yang keempat, mengembangkan kompetensi digital, memahami cara kerja teknologi untuk memanfaatkan potensi positifnya. Adapun contoh kewarganegaraan digital dalam praktiknya yaitu menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, menghormati privasi orang lain, dan tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Kesimpulannya yaitu etika dan teknologi memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Teknologi dengan segala manfaatnya dan dapat menjadi pedang bermata dua jika tidak digunakan secara etis. Dampak negatif teknologi seperti penyalahgunaan data dan penyebaran informasi palsu dapat dihindari melalui edukasi, regulasi, dan penerapan nilai moral. Dalam era digital ini, kewarganegaraan digital menjadi aspek penting yang harus dikembangkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih bertanggung jawab dan harmonis di dunia maya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.